Selamat pagi Sobat Sehat RS Unut. Kembali lagi kita dalam acara Bincang Pagi RS Unut. Hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker payudara. Hari ini sudah bersama saya Dr. Henry Irawan, spesialis bedah konsultan onkologi, dan kebetulan beliau adalah dokter spesialis yang ada di RS Unut. Nah, sudah hadir di sebelah saya Dr. Henry Irawan, spesialis bedah konsultan onkologi. Halo Dr. Henry. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi Dr. Henry ini merupakan dokter spesialis bedah onkologi yang praktek di RS Unut setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau ada yang mau ketemu untuk konsultasi mengenai masalah bedah onkologi, nanti sekalian dijelasin ya Dok, onkologi itu apa sih gitu ya. Nanti akan bersama dengan Dr. Henry, oke? Oke. Oke Dok, kita langsung aja ya Dok ya. Kita ngebahas mengenai spesialisasinya dokter nih, bedah onkologi. Apa sih itu bedah onkologi Dok? Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Sehat RS Unut Ya, semua. baik. Halo Sobat RS Unut. Bedah onkologi itu merupakan salah satu dari profesi dari bedah yang khususnya fokuskan kepada penyakit-penyakit tumor, kanker pada organ yang padat. Seperti apa? Seperti pada payudara, benjolan kepada leher, seperti gondok, atau ada namanya tiroid yang di awam, seperti itu. Ada juga tumor di jaringan kulit, kemudian jaringan di jaringan di badan, di jaringan ikat istilah kita, seperti itu. Nah, di bedah onkologi itu kita mau fokuskan kepada tumor-tumor yang padat, seperti itu. Oke Dok, tadi kan dokter bilang nih mengenai tumor. Tumor itu kalau kita ketahui kan di awam nih, Sobat Sehat RS Unut semua pasti taunya tumor itu benjolan kan gitu Dok ya. Nah, ini kan kebetulan nih Dok, saya ini kan perempuan nih Dok ya. Kita tuh sering denger nih ada benjolan di payudara. Apakah itu akan selalu tumor? Apakah itu akan selalu kanker Dok? Bisa dijelasin nggak? Ya, baik. Ya, terima kasih. Kita di masyarakat awam kita banyak sekali mengenal, oh ini ada benjolan. Nah, di kita di bagian kedokteran, benjolan yang tidak normal di badan itu disebut namanya tumor. Nah, benjolan atau tumor tersebut nanti kita periksa lebih lanjut. Apakah dia tumornya itu termasuk yang jinak? Oleh karena itu disebut tumor jinak. Sedangkan apabila tumor tersebut merupakan ganas, nah itulah yang disebut sebagai kanker. Nah, tumor yang berada di badan itu yang tidak normal kita harus periksakan. Contohnya seperti di payudara yang pada kaum hawa itu kita harus periksakan, dicek apakah tumor atau benjolan tersebut merupakan tumor yang jinak atau tumor tersebut merupakan yang ganas, menjadi istilahnya kanker, seperti itu. Iya, tadi kan dokter nih bilang jinak ganas ya. Pasti semua pada penasaran nih, kapan sih dibilang jinak, kapan dibilang ganas? Nggak mungkin dong diagnos sendiri kan Dok ya. Betul. Jadi mungkin bisa dijelasin Dok, kapan sih tumor itu terutama di payudara akan dikatakan jinak atau dikatakan ganas? Mungkin lebih detailnya dokter bisa jelasin terkait dengan pemeriksaannya mungkin ya Dok ya. Baik. Ya, pertama kita sadari dulu, menyadari bahwa benjolan tersebut itu seperti apa jenis-jenisnya. Nah, kalau ciri-ciri jinak biasanya dia nyeri, kemudian benjolannya itu halus atau dia gampang digerakkan. Kemudian bisa terjadi di kedua payudara, kanan kiri, terus mendekati haid dia benjolannya makin sakit, terus setelah haid kemudian hilang, seperti itu. Nah, contohnya kalau misalkan dia ke arah ganas, misalkan benjolan itu padat, keras, terus tidak mudah digerakkan, terus permukaannya berdungkul-dungkul, biasanya terjadi pada satu payudara saja dan tidak sakit. Nah, seperti itu. Malah kalau nggak nyeri, itu kecurigaan bisa malah ke arah ganas. ganas. Oke, ini seperti benar-benar itu. nice info ya, Sobat Sehat RS Unut. Jadi dengan pemeriksaan sadari. Ya. Apa sih kepanjangannya sadari Dok? Mungkin. Nah, sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Jadi, Sobat RS Unut, terutama pada kaum hawa, apabila ada keluarga, saudara, ibu, nenek, nah yang
eh, lakukanlah pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kita tujuannya apa? Untuk mendeteksi benjolan atau perubahan yang ada di payudara seawal mungkin, sedini mungkin, seperti itu. Jadi pemeriksaannya dilakukan di hari ke-7 sampai hari ke-10 dari haid pertama. Tetapi kalau dia haidnya tidak teratur bagaimana nih? Nah, boleh saja kita di awal bulan, bisa dipatok tanggal 1. Setiap tanggal 1 kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri, seperti itu. Oke ya, jadi semua dimulai dari sadari dulu ya Dok ya. Jadi mungkin selain kita tahu kepanjangannya sadari, mungkin kalau secara artinya sendiri bahwa kita sebagai perempuan harus menyadari duluan ya Dok ya. Betul, menyadari ada benjolannya. Benar. Itu. Jadi mendeteksi dini kan gitu Dok ya, untuk tahu ada benjolan atau enggak. Pertama tahu ada benjolan dulu, kemudian mungkin simpelnya tadi yang sudah dokter jelasin, kita bisa bedain dulu nih jinak sama ganas. Jadi di payudara yang mana, kemudian benjolannya seperti apa, teksturnya kan seperti itu Dok ya. Dan info yang paling menarik lagi malah kalau yang nyeri itu malah jinak ya. Oke Dok, mungkin saya lanjutkan lagi. Kalau ternyata nih Dok sudah disadari ada benjolan nih Dok, tapi nggak kedetek nih benjolannya, jadi kita sendiri nih nggak tahu nih Dok, karena mungkin saking kaget ya Dok ya, apakah dia berdungkul-dungkul atau enggak. Nah pasti bisa dong ke rumah sakit kan Dok ya, terutama rumah sakit Unut ya. Nah di rumah sakit Unut sendiri nih, misalnya ketemu dokter, apa sih pemeriksaan yang bisa dilakukan di sini Dok? Oke, nanti kalau ada keluhan kan kita periksa, tetap kita tanya dulu keluhannya seperti apa yang dirasakan. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan klinisnya. Nah, kita raba apakah memang benjolannya atau keluhan yang dirasakan itu hanya nyeri saja atau tidak teraba benjolan. Nah, bagaimana kalau tidak teraba? Kalau tidak teraba, kita ada pemeriksaan lanjutan. Kita pemeriksaan lanjutan namanya dengan USG, ultrasonografi, untuk melihat struktur atau gambaran di payudaranya. Nanti kita bisa melihat di situ di payudaranya ada benjolan atau tidak, seperti itu. Nah, sebaiknya diketahui lebih awal, ukurannya lebih kecil. Nah, akan lebih bagus nanti untuk kedepannya, seperti itu. Oke ya Dok, jadi sudah ada pemeriksaan lanjutannya ya dengan USG payudara. Nah Dok, jadi mungkin kita lanjut nih ke USG payudara ya Dok ya. Itu sakit nggak? Oke, USG itu pemeriksaan menggunakan gelombang suara. Jadi tidak sakit, dia hanya menempelkan alat dan ada gelnya untuk penghantar, dan kita periksa di payudara. Dia semuanya kita evaluasi. Nah, dilakukan oleh dokter radiologi, seperti itu. Dokter radiologi berarti yang mengerjakan ya pemeriksaan itu. Betul. Kemudian nanti akan konsultasi dengan dokter, begitu nanti ya. kita akan lihat dari hasil gambaran di payudara tersebut, apakah kelenjar payudaranya normal atau ada kista atau ada tumor yang padat gitu. Kalau kista itu merupakan tumor yang isinya cairan, seperti itu. Nah misalnya nih Dok, ada nih perempuan-perempuan yang misalnya dia memang saya pengen deh langsung aja ke dokter gitu kan Dok ya. Jadi pengen langsung aja deh USG. Ada nggak persiapan khusus sebelum di USG payudara itu Dok? Oke, ya untuk persiapan khusus tidak ada. Jadi pasien tinggal langsung datang, kemudian kita berikan pengantar untuk pemeriksaan USG payudara. Nah, langsung dikerjakan oleh dokter radiologi. Berarti bisa kapan aja ya Dok untuk bisa. USG payudara? Iya. Kemudian kalau sudah selesai nih Dok USG payudara, setelah itu nggak ada hal-hal khusus lagi kan Dok? Tidak ada. Nggak ada ya, tinggal langsung konsul sama dokter, konsultasi yang intens ya misalnya Dok ya, kalau ternyata ada bagaimana. Nah, mungkin selanjutnya Dok, kalau misalnya nih ternyata ada dokter nih setelah dikonsultasikan ada ternyata curiga keganasan, itu diapain Dok? Oke, apabila dari hasil USG nanti kita lihat ternyata ada benjolan. Iya, ada benjolan, benar. Benjolannya padat. Nah, kita curiga dari hasil penggambarannya curigaan ke arah ganas, ya kita lakukan pengambilan sampel pada benjolan tersebut. Namanya itulah biopsi ya. Jadi biopsi, jangan takut kalau ada dokter mengatakan oh kita lakukan biopsi. Biopsi itu mengambil jaringan yang kita anggap ini tidak normal, kita evaluasi, kita periksa di laboratorium, kita periksa apakah dia jaringannya dia
termasuk jinak, termasuk dia kategori ganas seperti itu. Oke, berarti jadi di awal itu dibiopsi dulu kan Iya. gitu dok ya. Nah sekarang nih ternyata dia jinak. Ya. Terus itu diapain dok? Nah, kalau ternyata hasilnya jinak, berarti sudah selesai kita. Nah, biopsi ini ada berbagai macam tergantung dari jenis ukuran tumor. Makanya kita lebih baik di awal ketahui lebih kecil, maka kita langsung bisa ambil semuanya. Kalau kita patokannya di bawah 3 cm, kita ambil semuanya. Benjolannya itu dibiopsi. Kalau ternyata jinak, udah selesai. Oh, Tidak udah perlu selesai. ada pemeriksaan lanjutan. Nah, yang ada adalah kita evaluasi monitoring dengan USG kembali bisa tiap 3 bulan Oh, seperti setiap 3 itu. bulan. Ada obat mungkin dok selanjutnya setelah Tidak itu? ada. Kalau memang nggak jinak ada. ya sudah selesai. Oh, Observasi berarti clear ya saja. kalau jinak iya, ya. seperti itu. Kalau, nah ini kemungkinan terburuk ya. Kalau ganas dok? Nah, kalau ganas berarti kita harus ada pemeriksaan lanjutan ya. Pemeriksaan lanjutannya kita namanya IHK. Jadi imunohistokimia, kita biar tahu ganas dia jenis kanker payudaranya yang jenis apa. Oke. Nah, kemudian ada terapi lanjutan seperti itu. Terapi lanjutan pun tergantung dari ukuran dari awal dia tumor atau kanker payudaranya. Kalau misalkan dia stadium awal, kita bisa lakukan pengangkatan tumornya saja dengan jarak yang bagus. Kemudian ada lanjutan lagi terapi, radioterapi seperti itu, dan kemoterapi. Oh ya masih panjang Iya, ya prosesnya panjang, dok ya. Kalau ternyata dia perlu melakukan saya mau angkat semuanya payudara, boleh, itu lebih baik karena kita menghilangkan sumber dari kanker payudara tersebut. Karena kanker payudara berasal dari kelenjar struktur yang ada di payudara. Payudara, iya benar. Gitu. Oke dok, kalau ganas itu ternyata panjang ya dok. Iya, tapi betul. tapi sebenarnya kita sudah bisa mendetek tuh dari awal kan gitu dok Iya. ya, supaya tidak sampai berkelanjutan yang panjang kayak gitu. Nah mungkin kita juga sering nih orang awam pasti dengar ada yang namanya cancer, ada stage-nya gitu dok. Iya. Ada yang 1, 2, 3 itu mungkin bisa dijelasin nggak dok? Jadi stage 1 itu kenapa sih orang tuh menganggap stage 1 berarti masih aman, atau stage berapa yang nggak aman kayak gitu loh dok. Oke, Biar ya. sobat sehat semuanya tahu Ya, juga. sobat sehat, kalau untuk di kanker payudara ini kita harus lebih tekankan pada pendeteksian awal. Kenapa? Karena kalau kita misalkan sudah terkena kanker dengan stadium yang awal, angka harapan hidup sampai 5 tahun kemudian itu bisa sampai 95%, seperti itu. Nah, stadium awal itu apa? Stadium awal itu nanti dilihat dari ukuran tumornya. Ukuran tumor yang kecil di bawah 2 cm, kemudian tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening, seperti itu. Nah, 2 sampai 4 cm 4 cm itu pun juga masih bisa dianggap dia stadium awal. Nanti apabila stadiumnya lanjut, seperti apa contohnya? Tumornya besar sekali, lebih dari 5 cm, kemudian kulitnya sudah berparut seperti kulit jeruk, seperti itu, atau ada luka di kulitnya. Nah, itu artinya tumornya itu kankernya sudah lanjut ya, stadium lanjut. Apabila misalkan ada di ketiaknya ada benjolan-benjolan padat, nah itu udah stadium lanjut, itu akan lebih susah lagi untuk penanganannya lebih lama. Dan ya kembali lagi, kalau untuk kanker payudara ini dengan stadium yang lebih lanjut, otomatis angka harapan hidup hingga 5 tahun ke depan akan lebih rendah dibandingkan kita deteksi, kita ketahui, kita terapi di stadium yang awal, seperti iya, itu. Benar. Oke dok. Jadi kalau boleh saya ambil nih message-nya ya Iya. dok. Jadi memang dalam penanganan kanker, terutama payudara, kita Iya. memang poinnya adalah deteksi dini ya Iya, dok ya. betul Harus sekali. tahu di awal Iya. gitu ya dok ya. Jadi dengan pemeriksaan sadari yang rutin, kita jadi tahu nih ada benjolan, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. seperti Benar. itu. Oke dok, mungkin juga nih di awam nih sering mendengar tentang kalau sudah cancer dipijat payudaranya. Nah itu gimana sih dok? Oh ya, jadi tidak boleh ya untuk dipijat seperti itu. Kenapa? Karena benjolannya itu kan jaringan atau daging yang tidak normal. Nah, kalau misalkan dia kanker, tapi pijat, otomatis dia rusak.
jaringannya, kemudian akan lebih pasti mempercepat dia penyebaran kankernya seperti itu. Jadi ada benjolan yang tidak boleh dipijat seperti itu. Oke, ada benjolan nggak boleh dipijat Ya. ya. Berarti alternatif yang seperti itu kalau bisa dihindari ya. Mungkin gini juga dok, kita kan juga di awam nih ada benjolan dikompres. Misalnya sambil menunggu nih mau konsultasi dokter, boleh nggak dok? Nah, kompres pakai apa dulu nih? Kompres ya apa deh dok? Oh iya, kalau gini, kalau kompres sebenarnya kalau kompres air hangat boleh, tidak masalah. boleh, oke. Tapi kalau misalkan pakai ramu-ramuan, obat-obatan herbal, obat yang kita tidak tahu, terus kemudian udah enakan, tidak lagi periksa. Nah, ternyata maaf, amit-amit ya ganas. Nah, akhirnya kan dia terlambat ya, datang lagi dengan stadium yang lebih lanjut. Oke. Seperti itu. Jadi kalau untuk ya sementara aja sih tidak masalah, tetapi tetap periksakan. Tetap berlanjut ya ke dokter. Iya, berlanjut ke periksa ke Fasilitas rumah sakit, kesehatan. fasilitas kesehatan agar tidak terlambat untuk ditangani seperti itu. Oke, ya. Oke dok, jadi sudah banyak nih penjelasan kita ya dok ya. Mungkin sekarang saya mungkin lebih banyak nanyain dokter tentang mitos-mitos ya dok ya, Oke. tentang kanker payudara. Mungkin yang sering kita dengar nih, apa benar dok, ibu-ibu yang menyusui aktif itu bisa menurunkan risiko kanker payudara? Gimana Ya, dok? baik. Itu betul ya. Jadi menyusui itu salah satu faktor proteksi. Jadi mengurangi risiko kanker payudara. Tetapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang menyusui itu terkena kanker Oke, payudara. tapi menurunkan risiko itu Ya, benar ya menurunkan dok ya. risiko. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga ada risiko untuk kena juga Iya, gitu ya. betul. Cuma mungkin lebih kecil. Iya, berkurang Oke, seperti itu. berkurang. Nah dok, ada nggak makanan penyebab dari kanker payudara ini? Makan makanan tertentu? Ya, kalau untuk kanker, namanya kanker ini adalah ada namanya istilahnya faktor risiko. Risiko. Jadi tidak A menjadi B seperti itu. Jadi risikonya, salah satu risiko yang meningkatkan jadi kanker payudara adalah makanan-makanan ala barat, contohnya yang berlemak-lemak tinggi, seperti itu junk food atau fast food seperti itu. Itu akan meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Atau makan makanan dari hewan yang ada penggunaan suntik hormon untuk biar tambah besar seperti itu. Nah, itu meningkatkan risiko hormonal seperti itu. Jadi sebenarnya standar ya dok ya, Iya. namanya penyakit memang harus menghindari makanan berlemak, junk food, fast food, memang begitu ya dok Iya, ya. gitu. Jadi ya standar lah itu faktor risiko, tapi memang harus dihindari Iya, gitu kan dok ya. dikurangi seperti Iya itu. benar. Nah kemudian juga dok, kita pasti sering mendengar nih mitos-mitos atau kalimat-kalimat masyarakat umum, dimana kalau punya keluarga yang kanker itu pasti akan ada keturunannya tuh yang kanker juga. Itu gimana dok? Ya, kalau kanker itu sebagian besar tuh diturunkan atau ada faktor keturunan. Terutama khususnya adalah kanker payudara ini, apabila ada satu garis keturunan yang terkena kanker, misalkan neneknya terkena kanker payudara, untuk diturunkan ke anaknya yang perempuan itu akan lebih tinggi. Otomatis harus lebih ekstra hati-hati, harus melakukan pemeriksaan payudara sendiri, pemeriksaan payudara rutin ke fasilitas kesehatan, dan apabila ke cucunya otomatis akan lebih tinggi lagi risikonya seperti itu. Jadi faktor genetik ini akan berperan lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor yang lain untuk payudara, terutama ke generasi yang perempuan. Seperti itu. Berarti memang harus ekstra ya, lebih aware lagi Ya, kalau sudah lebih ada sadar, benar. Mungkin satu lagi dok, laki-laki bisa kena kanker payudara nggak? Nah, itu dia pertanyaan bagus. Bisa, kenapa? Karena pada laki-laki juga ada kelenjar payudara. Tetapi angka kejadian kanker payudara pada laki-laki itu sangat rendah sekali, kecil sekali seperti itu. Oh, tapi Tetap ada risikonya bisa, iya. ya, benar-benar dok. Oke dok, mungkin ini juga titipan pertanyaan nih, saya dapat titipan pertanyaan. Jadi ini bisa pakai BPJS nggak sih dok, pemeriksaan ini di fasilitas kesehatan? Ya, di RS Unut kita bisa lakukan pemeriksaan yang tadi saya sudah paparkan dengan menggunakan BPJS sesuai dengan alurnya, di mana
mendapatkan rujukan dulu dari fase ke-1, kemudian rujukan ke kita ke RS Unut. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan yang tadi sudah kita sampaikan ya, seperti itu. Wow, ya jadi masyarakat Indonesia ini tercover BPJS ya untuk pemeriksaan dari kanker payudara ini sendiri, tapi tentunya dengan berjenjang ya, Dok, betul, dengan aturan BPJS itu sendiri gitu ya. Oke, Dok, kayaknya udah banyak banget nih yang kita obrolin tentang kanker payudara. Sebenarnya sih masih banyak mungkin yang pengen diketahui oleh Sobat Sehat RS Unut. Mungkin nanti ketika tayangan ini sudah posting di Instagram, boleh di kolom komentar mengajukan pertanyaan, itu akan kami jawab. Dr. Henry, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya senang banget hari ini kita dapat info yang banyak sekali tentang kanker payudara. Next mungkin kita akan mempelajari lagi atau akan memberikan edukasi lagi mengenai kanker-kanker yang lain ya, Ya, Dok ya. baik, Karena siap. kan beliau ini adalah seorang dokter bedah onkologi. Ya, Dok ya. Terima kasih Ya, banyak terima Dr. kasih, Henry. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Sehat RS Unut semuanya. Sudah berakhir nih acara Bincang Pagi kita bersama Dr. Henry. Jangan lupa follow semua sosial media RS Unut, ada di Instagram, Facebook, dan YouTube kami. Dan selalu dapatkan informasi atau edukasi kesehatan terkini di sosial media kami. Jangan lupa follow. Terima kasih.